Baik, bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kita akan membahas tentang while di Python. Untuk alurnya sebenarnya hanya seperti ini ya. Kita masukkan while-nya, kemudian dia akan melakukan pengecekan terhadap kondisi yang dia miliki. Kalau misalnya kondisinya benar, dia akan menjalankan untuk pernyataan di bagian bawahnya. Misalnya di sini saya akan memasukkan di bagian atasnya, sebelum pengecekan di bagian kondisi ini, saya akan masukkan di bagian atasnya sebuah inisialisasi. Misalnya saya masukkan angka sama dengan 1 begini. Kemudian kita masukkan di bagian kondisi ini, misalnya saya berikan while angka kurang dari 10 ya. Kalau angka 1 kan tentu dia kurang dari 10 ya. Dia akan melakukan pengecekan apakah selama angkanya kurang dari 10, dia akan menjalankan untuk pernyataan di bagian bawahnya. Untuk pernyataan di bagian bawahnya, saya tuliskan saja misalnya print angka begini. Oke. Kemudian biar dia naik ya, biar dia naik untuk angkanya, jadi tidak cuma menuliskan 1 saja. Kalau ini kita jalankan kan dia langsung menuliskan 1 saja ya, tanpa akan menaikkan untuk nilai dari angkanya. Nah, misalnya di bagian bawahnya saya akan masukkan angka sama dengan angka positif 1 begini. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, dia akan menuliskan di bagian terminalnya ya, urutan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, mengapa dia tidak menuliskan angka 10 dan seterusnya? Karena di bagian while ini kita sudah menentukan bahwa pernyataan di bagian bawahnya ini akan dijalankan kalau misalnya angka kurang dari 10. Sedangkan kalau dia di sini terakhir adalah angka 9 ya. Ketika dia berusaha naik lagi, masuk kepada perulangan while, dia akan berada pada posisi angkanya 10. Dia akan melakukan pengecekan apakah angka 10 kurang dari 10, tentu tidak ya. Karena dia tidak kurang dari 10, maka dia tidak akan menjalankan untuk pernyataan di bagian bawahnya. Nah, tentang while ini ada beberapa hal ya sebenarnya, ada beberapa hal kita akan bahas tentang 4 buah hal. Yang pertama adalah tentang break ya, saya tuliskan di sini tentang break. Jadi break akan membuat sebuah perulangan akan berhenti di mana kondisinya yang ditentukan berada. Misalnya di sini saya akan melakukan break ketika angkanya adalah 5. Jadi saya tidak akan menuliskan untuk 6, 7, 8, 9 ini. Saya hanya akan menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5 tanpa menuliskan angka 6, 7, 8, 9. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memberikan break. Jadi di sini di bagian bawah dari print angka ini saya tuliskan if angka sama dengan 5, kita akan berikan break ya, seperti ini. Jadi ketika dia menjalankan dari langkah sebelumnya, dia akan menuliskan ya dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka dengan 9. Nah, ketika dia sudah mencapai angka 5 ya, sudah mencapai angka 5, dia di break ya. Artinya dia tidak akan dijalankan untuk di bagian bawahnya. Coba saya jalankan. Nah, dia hanya menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5 ya, tanpa menuliskan angka 6, 7, 8, 9. Karena di sini teman-teman lihat, ketika dia memasukkan di bagian angka dari, di sini harusnya angkanya kan 5 ya. Angka 5, dia akan menuliskan di sini print angka. Ketika dia masuk kepada conditional ini, dia mengetahui bahwa ternyata angkanya adalah 5. Ketika angkanya 5, dia di break ya. Ketika di break berarti dia tidak akan menjalankan untuk blok yang di bagian while ini. Sehingga dia hanya akan berhenti pada tulisan di angka 5 saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin supaya angka 5 ini tidak tertulis ya. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4 tertulis, kemudian angka 6, 7, 8, 9 tertulis. Kita tidak akan menuliskan angka 5. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya continue ya. Caranya bagaimana? Ini saya ganti untuk angkanya menjadi continue, breaknya saya ganti menjadi continue seperti ini. Kemudian tulisan angkanya saya akan turunkan di bagian bawah ya. Saya ALT, oke seperti ini. Kemudian tulisan angka ini ya, melakukan increment ini, menaikkan nilai dari angka ini, saya naikkan ke bagian atas. Seperti ini. Kemudian coba saya jalankan. Ketika kita jalankan, dia akan menuliskan, sorry, angkanya ini saya ganti ya, bukan 1 tapi 0. Oke, kemudian saya jalankan lagi. Nah, dia akan menuliskan ya dari angka 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kenapa angka 5 tidak dituliskan? Karena di sini kita sudah membuat sebuah conditional. Kalau misalnya angkanya 5, dia menjalankan yang namanya continue.
Kalau kita tuliskan continue seperti ini, dia tidak menghentikan programnya, tapi dia akan mengkontinyukan ya. Dia akan mengkontinyukan programnya. Jadi dia akan keluar dari perulangan, tetapi masuk lagi ke perulangan di bagian atasnya. Sehingga ketika angkanya 5, dia balik lagi ke bagian atas untuk melakukan perulangan lagi ya. Sehingga dari angka yang sebelumnya 5 tadi, dia akan ditambahkan di sini angka sama dengan 5 tambah 1 ya, kemudian dicek lagi di sini apakah angkanya 5? Ya, bukan karena sudah menjadi angka 6. Sehingga dia akan menjalankan untuk perintah-perintah yang lain. Sehingga di sini dengan menggunakan continue ini dia akan meneruskan untuk perulangannya hanya ketika angkanya adalah 5 ya. Di bagian conditional kita tentukan di sini untuk angkanya adalah 5. Inilah yang dinamakan dengan continue. Saya tuliskan di sini ya. Continue. Kemudian ada lagi yang namanya pass ya. Jadi pass ini sebenarnya hanya bantuan saja sehingga dia akan kita tuliskan tetapi dia tidak akan menjalankan apa-apa ya. Misalnya di sini di bagian continue saya masukkan pass seperti ini. Oke, kemudian coba saya jalankan. Dia akan menuliskan semuanya ya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dituliskan semuanya. Nah, sebenarnya ini hanya bantuan saja. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah conditional, tapi kita tidak tahu apa yang akan dilakukan ketika conditional tersebut ada ya. Misalnya kita ada sebuah pesan begitu, nanti akan ada sesuatu loh di angka 5 ya, tapi kurang tahu apa nantinya. Maka kita bisa berikan bantuan dengan tulisan pas seperti ini. Nah, kalau misalnya kita cuma tuliskan if angka sama dengan 5, kemudian tidak kita berikan bantuan di bagian bawahnya, nanti harusnya ada error ya, karena di sini kan dia meminta untuk conditionalnya. Nah, ketika kita memberikan di sini pas seperti ini, oke, kemudian kita jalankan, maka dia tidak akan menampilkan errornya, tapi di sini kita sudah siapkan untuk sebuah conditional kalau misalnya angkanya adalah 5 ya. Ini adalah yang namanya pas ya, pas. Kemudian ada lagi yang namanya else ya, else. Kalau misalnya di sini angka sama dengan 5, ini saya komen saja atau kita hilangkan saja ya. Kemudian di sini kita bisa berikan yang namanya else. Ya, else seperti ini. Nah, di bagian else ini dia akan dituliskan ataupun dijalankan ketika dia berada di luar dari kondisi yang sudah kita tentukan. Kondisi yang sudah kita tentukan adalah kalau misalnya angkanya kurang dari 10. Misalnya di sini kita masukkan kalau dia tidak kurang dari 10, maka kita masukkan di bagian sini print ya. Kemudian kita masukkan angka kamu lebih dari 10 seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita jalankan, dia akan menuliskan di sini angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah. Kemudian dia akan menjalankan untuk perintahnya atau kondisinya else, di mana dia akan menuliskan angka kamu lebih dari 10 ya. Ini yang namanya else. Nah, itu dia pembahasan kita tentang while di Python. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.